Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deden Rizky Oktaviana, NPM 100703191 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kajian Konservasi Gua Pawon Berdasarkan Kondisi Ekosistem. Penelitian ini dilatar belakangi karena terdapat situs kepurbakalaan yang cukup bersejarah di dataran Bandung, yaitu di kawasan Gua Pawon. Gua Pawon ini sendiri yaitu berada di kawasan formasi Kars Citatah Raja Mandala yang telah terdaftar pada cagar alam geologi yang telah dilindungi oleh undang-undang. Namun saat ini terjadi beberapa fenomena yang cukup mengkhawatirkan di kawasan Gua Pawon, seperti terdapat kikisan di beberapa titik dinding gua, kemudian terjadinya vandalisme di beberapa titik dinding gua, dan yang ketiga ada kegiatan pertambangan batu kapur yang sengaja digali oleh masyarakat setempat, sehingga berpengaruh pada ekosistem Gua Pawon. Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti di sini merumuskan masalah, yaitu belum teridentifikasinya kondisi internal dan eksternal Gua Pawon. Sehingga timbullah pertanyaan penelitian yaitu bagaimana konservasi Gua Pawon dapat dilakukan berdasarkan ekosistem lingkungannya. Kemudian penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kelas kondisi internal dan eksternal Gua Pawon. Yang keduanya yaitu upaya konservasi yang akan dilakukan berdasarkan identifikasi kelas kondisi. Adapun ruang lingkup dan batasan materi pada penelitian kali ini, di mana ruang lingkup pada penelitian itu ini merupakan kajian konservasi Gua Pawon berdasarkan kondisi ekosistem, di mana berfokus pada kondisi internal dan eksternal Gua Pawon itu sendiri, di mana cakupan wilayahnya itu di kawasan Gua Pawon, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode mixed method, di mana metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi kawasan Gua Pawon, sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan untuk sebagai analisis scoring yang nantinya akan digunakan. Analisis kondisi internal berdasarkan penilaian skor yang dilakukan oleh expert justice gua yaitu oleh M. Yahya SSI 28 Regional Cover, di mana terdapat skor 1 untuk subvariabel panjang gua, bentuk lorong, tingkat kesulitan, bahaya perusahaan, serta kerusakan gua, dan memiliki skor 3 untuk jenis ornamen dan fisik gua. Berdasarkan analisis tersebut, maka di mana semakin tinggi skor berarti menunjukkan semakin rendah konservasi yang dilakukan. Sehingga kedepannya bahwa untuk melakukan konservasi gua, dukungan ini harus memang seperti ini dan harus ditingkatkan pada skor yang memiliki skor tinggi, yaitu fisik gua dan jenis ornamen. Kemudian yang selanjutnya, analisis kondisi eksternal Gua Pawon, di mana berdasarkan analisis kondisi eksternal Gua Pawon yang memiliki nilai skor 1, yaitu terdapat pada jenis vegetasi, jenis fauna, serta kepemilikan lahan. Dan untuk skor yang memiliki nilai 2, yaitu terdapat pada pemanfaatan kawasan dan aksesibilitas. Maka terlihat di mana semakin tinggi skor berarti uh, semakin rendah pula konservasi yang dilakukan. Nah, untuk kedepannya maka harus ditingkatkan pada aspek pemanfaatan lahan serta aksesibilitas yang ada. Berdasarkan analisis internal dan eksternal Gua Pawon, muncullah arahan konservasi gua. Konservasi gua ini merupakan di mana nilai yang skornya tinggi, sehingga harus dilakukanlah konservasi. Di mana terdapat 3 subvariabel, yang pertama adalah fisik gua, yang kedua jenis ornamen, yang ketiga pemanfaatan kawasan. Di mana untuk fisik gua ini harus dilakukan kembali penanaman vegetasi di bagian atas gua. Kemudian untuk keduanya dilakukan peningkatan keamanan agar tidak terjadi kembali coretan atau vandalisme di Gua Pawon itu sendiri. Kemudian untuk jenis ornamen, lebih ke pengelompokan berbagai jenis batuan yang ada di Gua Pawon sehingga memberikan wawasan karena Gua Pawon termasuk kawasan ekowisata. Kemudian untuk pemanfaatan kawasan, yaitu arahannya atau upayanya
untuk mempertahankan kawasan sebagai bagian dari cagar alam geologi yang sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan skor 1, 2, 3 bahwa hasil analisis ini harus dilakukanlah pada aspek fisik gua, jenis ornamen, serta pemanfaatan kawasan. Upaya yang dilakukan terhadap aspek tersebut harus segera dilakukan agar upaya-upaya itu dapat terrealisasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.